Ya, kembali lagi di kelas gratis persiapan UKM PPD di tema infeksi tropis. Hari ini kita akan membahas mengenai tata laksana dari HIV atau AIDS. Ya. Jadi ada yang disebut sebagai ARV. ARV ini anti-retroviral drugs ya. Jadi ARV ini singkatan dari anti-retroviral. Ini obat-obatan untuk mengatasi HIV ya. Jadi di sini ada beberapa contoh obatnya ya. Ada tenofovir ya, zidovudin, efavirenz, lamivudin, dan nevirapin ya. Nah di sini ada juga efek samping yang bisa didapatkan dari obat-obat ARV ini. Untuk tenofovir itu bisa gangguan ginjal, penurunan densitas tulang, acidosis laktat, dan hepatomegali. Untuk zidovudin bisa ada anemia, neutropenia berat ya. Ini yang paling ditakutkan ya. Miopati dan intoleransi saluran cerna. Efavirenz bisa ada toksisitas SSP, kejang, dan ginekomastia. Lamivudin bisa ada lipoatrofi, neuropati perifer, dan acidosis laktat. Serta nevirapin bisa ada hepatotoksik ya, memberati kerja liver dan reaksi hipersensitivitas. Pada populasi dewasa dan anak itu sama-sama bisa diberikan AZT atau TDF ya. Jadi bisa diberikan zidovudin atau tenofovir ditambah lamivudin ya, ditambah efavirenz atau nevirapin. Jadi ini pilihan paduan yang sesuai untuk sebagian besar pasien. Jadi yang utamanya ini nih paduannya. Nah kalau perempuan hamil kita pakainya zidovudin ya. Tidak boleh menggunakan efavirenz pada trimester pertama. Ya. Tenofovir bisa juga jadi pilihan, tapi utamanya ini. Kalau ada koinfeksi HIV dan TB itu gunakan efavirenz ya teman-teman. Jadi tidak menggunakan nevirapin, pakainya efavirenz. Jadi ARV diindikasikan pada semua ODA berapapun CD4 plusnya. Kalau dia ada ODA ya, orang dengan HIV/AIDS yang ada TB-nya juga, maka pengobatan TB dimulai terlebih dahulu dan setelah 8 minggu pengobatan TB baru dilanjutkan obat HIV-nya ya, ARV-nya. Kalau dia orang dengan HIV/AIDS plus TB dan imunosupresi berat, jadi CD4-nya itu di bawah 50, maka ARV bisa dimulai dalam 2 minggu pertama pengobatan TB. Ya, jadi kalau tadi 8 minggu pengobatan TB, kalau dia memang imunosupresinya berat bisa 2 minggu pertama pengobatan TB. Nah kalau dia ada koinfeksi HIV dan hepatitis B, itu menggunakannya tenofovir ya teman-teman, nggak pakai zidovudin, pakainya tenofovir. Dan diperiksa juga HBsAg-nya aja. Ada yang disebut terapi profilaksis pada HIV ya, untuk menghindari pneumonia-pneumositis menggunakan cotrimoxazole, dan untuk mencegah TB menggunakan isoniazid atau INH ya. Jadi cotrimoxazole ini diberikan pada pasien HIV yang stadium klinis 3 atau 4 teman-teman. Tadi udah di video sebelumnya udah dijelaskan ya. Atau CD4-nya di bawah 200 atau anak-anak di bawah 5 tahun. Diberikan 960 mg per hari cotrimoxazole. Kalau untuk pencegahan TB kita harus cek dulu pasiennya ini TB-nya aktif apa enggak. Kita tes dahak dulu. Kalau tesnya positif ya kita terapi TB bukan pencegahan ya. Tapi kalau dia belum, kita bisa berikan profilaksis INH. Untuk dewasa 600 mg per hari selama 6 bulan. Untuk anak-anak 10 mg per kilogram berat badan per hari selama 6 bulan. Nah, di sini jenis-jenis pelayanan HIV atau AIDS ya. Teman-teman, ada VCT, Voluntary Counseling dan Testing. Ini untuk pasien HIV yang sukarela, teman-teman. Jadi memang datang untuk diperiksakan HIV dan untuk konseling juga mengenai HIV. Ada PPT-CT, Prevention of Parent-to-Child Transmission. Jadi untuk orang tua atau calon orang tua yang punya HIV positif, khususnya ibu hamil, kita screening dan kita cegah dari penularannya ke anak-anak dengan cara kita treat, juga kita obatin intinya. Ada PITC, Provider Initiated Testing dan Counseling ya. Jadi ini tes HIV berdasarkan inisiatif petugas kesehatan. Misalkan kita lakukan tes di tempat-tempat yang orang-orang berisiko tinggi seperti itu. Atau CST, Care Support and Treatment ya. Jadi ini untuk mendukung orang-orang yang terdiagnosa HIV ya, karena kan HIV itu pengobatannya seumur hidup ya, jadi butuh adanya support system.